Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah, saat ini kita masih dikaruniai berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan juga sehat. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukurinya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwidnya. Kali ini kita akan mempelajari hukum iklab ya. Iklab. Apa itu iklab? Iklab itu yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya. Jadi cuma huruf ba. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ba ya, maka cara membacanya ya, nun mati atau tanwin ya langsung masuk ke dalam huruf ba. Jadi nun matinya berubah menjadi mim ya. Contohnya ketika nun mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf ba ya. La nasfa'am. Nah, la nasfa'am bin nasiyah ya. Kemudian apabila nun mati bertemu dengan huruf ba nih, mam ba'asana, jadi langsung nun matinya atau tanwinnya langsung masuk ke dalam huruf ba, berubah menjadi huruf mim. Mam ba'asana dipanjangkan 2 harokat. Ini adalah hukum iklab ya, hukum nun mati atau tanwin yang terakhir yang kita pelajari. Dan saya ingatkan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari hukum nun mati atau tanwin. Ada 4 hukum ya, dari hukum nun mati atau tanwin ya, yang sudah kita pelajari akan kita ulang di sini biar kita lebih paham lagi. Hukum nun mati atau tanwin yang pertama adalah hukum izhar. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar ada 6, maka cara bacanya nun matinya atau tanwinnya jelas. Ada 6 huruf, alif, ha, kho, ain, win, ha. Nun matinya berarti jelas, min, ahli, itu jelas ya. Narun, hamia, ini izhar. Kemudian yang kedua adalah hukum nun mati atau tanwin, yaitu hukum idgham. Hukum idgham. Idgham yang artinya masuk atau melebur. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham bi guna, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, maka cara bacanya dileburkan atau masuk ya, masukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Bi disertai dengan guna. Guna itu dengung atau tertahannya suara, tapi bukan berarti berbunyi eng, tapi tertahannya suara, kemudian terasa udara keluar dari hidung dan mulut. Contohnya rojulun yas ya, dipanjangkan 2 harokat. Ini namanya idgham bi gunah. Kemudian hukum yang berikutnya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, namanya idgham bila guna. Idgham artinya masuk atau melebur. Nah, bila ya tidak disertai dengan guna. Jadi masuk atau melebur tapi tidak disertai dengan guna. Jadi nun mati atau tanwinnya langsung melebur ke dalam huruf lam, tapi tidak dipanjangkan. Nun matinya tidak terbaca.
Contohnya begini, la illam, jadi nunnya tidak terbaca, ya, melebur masuk tapi tidak disertai dengan guna, ya. Mir rabbir rahim, ini hukum yang ketiga. Hukum berikutnya adalah hukum ikhfa, ya. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Apa aja 15 huruf ikhfa? Nah, cara bacanya yaitu disamarkan. Ikhfa artinya samar bahasa. Jadi nun mati atau tanwin disamarkan. Apa saja hurufnya? Ta, sa, jim, dal, zal. Jadi apabila huruf ini, ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini disamarkan. Min ju'inda rabbihim, dipanjangkan 2 harokat. Ini 5 huruf. Kemudian yang berikut adalah za, kemudian sin, kemudian shin tebal, ya, ini biasa, sin biasa, sa ini tebal, sha terasa dari udara yang keluar di rongga mulut kita, sin, shin, kemudian so, ya, pangkal lidah kita diangkat yang so, jadi membentuk huruf o, so, ya, so, kemudian lo. Nah, cara melafalkannya, sisi lidah kita tempelkan ke gigi geraham, ya. Lo, za, sa, sha, so, lo. Jadi apabila huruf ini sebelumnya ada tanwin, ya, dan tanwin atau nun mati, maka disamarkan cara baca. Inna anzal. Nah, jadi anzal disamarkan dalam huruf za, nun matinya. Ya. Wa qalal insana, wa qalal insanu ma laha syai'in syahid. Tuh. Kemudian 5 huruf berikutnya yaitu huruf, ini huruf ikhfa, to, lo, ro, ya, ro, to, ro, zo, ya, ro. Kemudian fa, ko, ya, ko. Kemudian ka, ini ko di tenggorokan, ini di atasnya ka, ini mempunyai sifat alhamas, jadi ada udara yang keluar, ka. Ini ko. Kalau ini al-jahar, tidak ada udara yang keluar, ko. Ini ka. To, ro, kemudian fa, ko, ka. Apabila ada huruf ini sebelumnya nun mati atau maka disamarkan cara bacanya. Fa amma tagha, ya. Taurun ailan fa'aghna. Nah, ini namanya huruf ikhfa. Jadi ada izhar, idgham, ikhfa, dan yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah hukum iklab. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, namanya iklab. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat, ya. Kemudian tanwinnya atau nun matinya berubah menjadi huruf mim. Nah, cara bacanya berubah jadi huruf mim. Biasanya ada tanda huruf mim kecil di atasnya. Biasanya di dalam mushaf ada tanda mim kecil di atasnya, ya. La nasfa'an bin nasiyah. Jadi ditahan, dipanjangkan 2 harokat, ya. Nah, la nasfa'an bin nasiyah. Nah, benar bila ini tanwin. Kemudian adalah nun mati bertemu ba, ya. Memba'asana. Nah, itu jadi teman-teman hukum nun mati atau tanwin ada 5. Jadi idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa, dan yang terakhir adalah iklab. Nah, baik, kita akan praktekkan cara baca idgham, izhar, ikhfa, ya, idgham bilaguna pada surah Yasin. Nah, sekarang sudah masuk ke surat ke 650.
Kita akan baca praktekan pada ayat ke 51 sampai 60. Jadi 10 ayat kita akan praktekkan hukum ifa, izhar ya, iklab ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal azdasi ila rabbihim ya. Nah, di sini ada hukum nun mati bertemu dengan sin ya, sin, maka dibacanya disamarkan ya silun. Kalau ini mim bertemu mim ada hukumnya lagi sebelum kita pelajari ya. Kalau ini ada mad ya, mad ya, fathah bertemu alif panjang 2 harokat. Di sini ada tasydid, jadi alif lamnya tidak terbaca. Ini namanya alif lam samsiah. Apa itu samsiah? Seperti samsiah itu artinya matahari. Jadi seperti matahari ada, tetapi ketika siang kita tidak mampu untuk menatapnya atau tidak terlihat. Ya, makanya alif lam ini tidak terbaca, langsung masuk dalam huruf shad. Wa nufiha fis suri fa idza hum minal ya. Fa idza hum minal ingat qalqalah ya. Jim ba jim dal doko ajda mad tobi'i dua harokat panjangnya ajda si ida rob, langsung ke ba ada tasdid rabbihim yasilun. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian ayat berikutnya, nah di sini ada hukum nun mati dengan huruf ba. Nah, perhatikan ya kan. Jadi cara bacanya nunnya dengan huruf mim. Mamba'asa, kita baca qalu ya wailana mamba'asana mim. Nah, idgham biguna, nun mati bertemu mim marqadina. Nah, boleh berhenti, ada tandanya hadza ma wa'adar, langsung ke ro, ada tasydid hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal, tidak ada yang panjang, datar aja, wa sadaqal mursalun. Nah, di ayat ini kita menemukan nun mati bertemu dengan ba. Ini namanya hukum iklab, dipanjangkan 2 harokat, kemudian nun matinya berubah menjadi huruf mim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adda rahmanu wa sadaqal mursalun. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ke-53. Nah, di sini ada hukum ikhfa ya, ada hukum ikhfa. Nun mati bertemu dengan kaf, namanya hukum ikhfa. Cara bacanya nun matinya disamarkan ya. In kanas illa soyhatan. Nah, ini ada hukum izgham biguna, tanwin bertemu dengan wawu. Jadi masuk dalam huruf wawu, kemudian ditahan 2 harokat, disamarkan. Nah, terasa udara keluar dari hidung dan mulut. Sini juga ada tanwin bertemu ifa ya. Ifa samar-samar. Di sini ada idgham bila guna ya. Tanwin bertemu dengan lam. Jadi tanwinnya tidak terbaca, langsung masuk ke dalam huruf lam. Jami'ul ladaina muhdharun. Kita baca
in kanas illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Ingat, kalau idgham bila guna tidak dipanjangkan cara bacanya, langsung aja masuk dalam huruf lam. Jami'ul ladaina muhdharun. Kita ulang. In kanas illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang ke-54. Nah, di sini ada hukum tanwin ya. Tanwin bertemu dengan ya shin sya, jadi tebal ya. Jadi disamarkan ya. Nafsu syai'au, sini ada idgham biguna. Tanwin bertemu wawu, masuk dalam huruf wawu sesuai dengan guna ya. Keluarannya udara dari hidung dan mulut. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a, terasa ya ada udara yang menyebar ke mulut kita. Nafsun syai'an wala qalqalah tujzauna illa, langsung ke lam ada tasdid, illa mako, ada nun mati bertemu ta ifa samar-samar, kuntum ta'malun ya. Ada hukum ifa, kemudian ada idgham biguna. Di sini ada ifa juga nun mati bertemu dengan ta ya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ke-55. Nah, di sini tidak terdapat ada hukum ifa. Di sini ada tanwin bertemu dengan fa, ifa samar-samar. Setiap ada nun bertasydid ditahan ya, nun tasydid juga ditahan, dipanjangkan 2 harokat aja. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun ya. Syugulin fakihun, ifa samar-samar. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 56. Nah, di sini ada hukum idhar ya. Ada idhar, ada tanwin bertemu dengan ain. Nih ainnya, tanwinnya dibaca jelas, namanya hukum idhar ya. Hum wa az, ini za ya, za bukan jim, jadi tidak qalqalahnya. Hum wa az wa, panjang 2 harokat, ada mad ya. Wa juhum fi, panjang juga 2 harokat, ada kasrah bertemunya. Fi zilalin alal. Nah, di sini tanwinnya dibaca jelas karena bertemu dengan ain ya. Ain itu huruf idhar ya. Alif, ha, ho, ain, win, ha. Jadi jelas ya. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara. Ini namanya mad ya. Mad sementara belum kita pelajari, nanti insya Allah kedepannya kita akan pelajari namanya mad
lal araiki muttaqiun. Nah, baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 57. Ayat 57 ya, kita di sini ada hukum izgham bi guna ya. Ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Nah, di sini ada mim yang bertasid ditahan, dipanjangkan 2 harokatnya. Lahum fiha fa, ini ada mad tobi'i ya, atau mad asli. Sini juga ada ya. Fi kasrah bertemu ya, fathah bertemu alif ya, fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Lahum fiha fakihatun. Nah, ini baru izgham biguna. Nah, tanwin bertemu wawu. Fakihatun walahum ma yadda'un. Mim bertasjid ditahan ya, ditahan, dipanjangkan. Kemudian ada tanda tasjid, jadi langsung masuk dalam huruf dal. Yadda'una lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un. Berikutnya sini ada hukum, ada ikhfa ya. Ikhfa ini bertemu dengan huruf qaf, disamarkan cara bacanya. Dan ada tanwin bertemu mim, idgham bi guna. Nah, masuk atau melebur ke dalam huruf mim tanwinnya. Kemudian ada nun mati bertemu dengan ra, idgham bila guna. Ini nunnya tidak terbaca. Juga tanwin bertemu dengan ra, idgham bila guna. Idgham bila guna ada 2 hurufnya, lam dan ra ya. Kita baca salam. Boleh kita berhenti, sini ada tanda qaf lam, lebih baik berhenti. Kalaupun lanjut nggak apa-apa. Salam. Nah, tapi kalau dilanjut ikhfanya terbaca. Nah, salamun qawlam mir rabbir rahim ya. Nunnya tidak terbaca, langsung masuk ke dalam huruf ra. Ini namanya idgham bila guna ya. Masuk atau melebur tapi tidak disertai dengan guna. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kemudian ayat berikutnya, di sini tidak ada hukum nun mati atau tanwin ya, tidak ada ya. Wamtazul, ada madnya. Wamtazul yauma ayyuhal hukum qalqalah ya. Ba jim dal taqaf, dipantulkan cara bacanya ya. Ayyuhal mujrimun. Nah, selanjutnya kita baca ayat yang terakhir, ayat ke-60 ya. Kita baca ayat yang ke-60. Pastikan di sini ada hukum idgham bila guna. Nah, di sini ada nun mati bertemu lam. Jadi nunnya tidak terbaca cara bacanya ya. Allah ta. Nah, kemudian ada nun mati tanwin bertemu dengan mim, idgham bi guna ya. Alam ainnya jelas. Alam ahad qalqalah, perhatikan. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla, langsung ke lam ya. Alla ta'budu syaitan. Ya mati itu hurufnya i, maka bukan syaiton tapi i, syaiton. Setiap ada nun yang bertasjid ditahan. Innahu lakum
aduwwum mubin. Nah, jadi ada hukum idgham bila guna ya, alla dan idgham bi guna, aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah teman-teman, kita kali ini sudah mempelajari hukum ya, hukum iklab. Apa itu iklab? Iklab yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya ya, dipanjangkan 2 harokat, kemudian tanwinnya atau nun mati diganti dengan huruf mim. La nasfa'am bin nasiyah. Nah, dan nunnya memba'asa. Nah, alhamdulillah untuk hukum tajwid, hukum nun mati atau tanwin kita sudah selesai membahasnya ya. Baik teman-teman yang belum paham silakan disimak video sebelumnya. Jadi ada iklab, kemudian ada ikhfa, ada idgham, kemudian ada idgham bila guna, kemudian juga ada idhar. Itu semua adalah hukum nun mati atau tanwin. Nah, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang ilmu untuk membaca Al-Quran, dan kita akan lebih baik lagi dan lebih benar lagi dalam kita membaca Al-Quran. Terima kasih ya, atas segala perhatiannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.